Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel Market hari Kamis, tanggal 14 September 2023. Ya, semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam melanjutkan menjalankan aktivitas hari ini. Di sini kami akan sampaikan review saham hari ini dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah pernyataan no conflict of interest atau tidak ada benturan kepentingan. Kami menyatakan bahwa saham yang kami review hari ini tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan atas saham yang kami review ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di waktu kedepannya, kami dapat saja membeli atau memiliki saham yang kami review ini. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi demikian pernyataan disclaimer kami, artinya kami mengimbau, kami mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Jadi keputusan Anda menjadi tanggung jawab Anda, karena kami di sini berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki ya sebagai misi dari Investa Learning ya untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui channel ini. Oke, kami di sini menggunakan platform stockfit.com dan tradingview.com. Oke, kita masuk saja ke saham yang kita akan review, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk atau kode sahamnya BNGA. Nanti kita baca saja Niaga. Bergerak di bidang usaha bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah perseroan, menawarkan produk dan layanan perbankan konvensional dan syariah yang komprehensif dengan gabungan kekuatan di bidang perbankan konsumer, usaha menengah kecil dan mikro, perbankan komersial dan korporat, treasury serta layanan pembayaran. CIMB Niaga memiliki dua anak perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance atau CNAF dan PT Kita Finance atau KITAF dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,9% dan 51%. Per 31 Desember 2018, CIMB Niaga memiliki 503 jaringan yang terdiri dari kantor cabang konvensional, syariah, dan mobil kas. Ya, singkatnya, Bank Niaga ini bergerak di bidang usaha bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Adapun alamatnya ada di Gracia MB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 58 Jakarta 12190. Oke, kita coba lihat dulu kinerjanya secara laporan keuangan ya atau laba bersihnya. Oke, kalau kita lihat laba bersih di 2022 ya naik dari 996 miliar di 2021 menjadi 1,1 triliun lebih di tahun 2022. Kemudian kita lihat kuartal 1 2023 ya juga naik dibanding dengan kuartal 1 2022 dari 1,1 triliun lebih menjadi 1,5 triliun lebih. Selanjutnya untuk kuartal 2 2023 juga naik ya laba bersihnya dibandingkan dengan kuartal 2 2022 dari 1,3 triliun lebih menjadi 1,6 triliun lebih. Sehingga dengan dianualize atau disetahunkan laba bersih 2023 diperkirakan sebesar 6,4 triliun lebih
naik dibandingkan laba di 2022 yang sebesar 5 triliun lebih. Ya. Selanjutnya kita akan lihat perbandingan. Oleh Stockbit.com, Bank Niaga dibandingkan dengan BNI, BBTN, dan Bank Danamon. Oke, di sini kita akan menggunakan atau menyorot indikator fundamental secara sebagian, ya, tidak semuanya. Yang pertama kami akan lihat current PE ratio-nya, bahwa current PE ratio Bank Niaga di setahun kan itu 6,63 kali, ya. Jadi artinya Bank Niaga hanya sedikit lebih mahal dari Bank BTN, ya, tetapi dia lebih murah dibandingkan dengan industri dan sektornya. Selanjutnya untuk current PE ratio yang 12 bulan terakhir, Bank Niaga juga masih sama, ya, 7,46, ya. Hanya kalah sedikit dengan BTN 5,66 kali, tetapi Bank Niaga ini masih lebih murah dibandingkan industri dan sektornya. Selanjutnya kita akan lihat current price to book value-nya. Bank Niaga dihargai 0,93 kali dari nilai bukunya, ya. Jadi masih di bawah nilai bukunya, ya, Bank Niaga ini, ya. Jadi masih termasuk murah. Selanjutnya kita perhatikan net profit margin kuartal terakhir. Disinilah Bank Niaga net profit margin-nya adalah 29,26%, ya. Masih di atas industri dan sektor, ya, hanya skala sedikit dibandingkan dengan BNI yang 30%. Selanjutnya kalau kita lihat return on equity-nya 12 bulan terakhir, Bank Niaga juga masih di atas industri dan sektornya sebesar 12,47%, ya. Hanya kalah dengan BNI yang 14,25%. Selanjutnya kita lihat pembagian dividen. Latest dividen ex-date-nya Bank Niaga 26 April 2023. Artinya Bank Niaga ini mau membagikan dividen karena dividen itu hanya bisa dibagikan jika perusahaan untung dan ada keputusan bersama dari rapat umum pemegang saham. Jadi Bank Niaga ini bisa dijadikan sebagai income stock, yaitu stok atau saham yang memberikan penghasilan berupa dividen kepada pemegang sahamnya. Terakhir kita lihat cash from operation. Apakah Bank Niaga ini mampu menghasilkan cash dari operasionalnya saja? Ternyata Bank Niaga mampu, ya, sebesar 3,4 triliun lebih. Hanya kalah dengan BNI sebesar 15,5 triliun lebih. Sedangkan BTN dan Bank Danamon tidak bisa. Jadi kesimpulannya Bank Niaga ini termasuk kuat secara fundamental dan kinerjanya juga sangat baik. Selanjutnya kita coba lihat PE band-nya, ya. Oke, di sini rata-rata di standar deviation dari Bank Niaga itu sebesar 7,94, ya. Sedangkan Bank Niaga kita lihat di bawah, ya, rata-ratanya. Jadi artinya Bank Niaga ini sahamnya masih termasuk under value. Jadi dapat direkomendasikan untuk dilakukan pembelian ataupun investasi jangka panjang. Kemudian kita terakhir lihat teknikalnya, ya. Di sini kami menggunakan EMA crossing dari EMA 10 dan EMA 20, kemudian linear regression, dan terakhir relative strength index, ya. Oke, di sini kita lihat, ya, bahwa Bank Niaga ini sudah sempat di bawah garis bawah dari kanal regresi dan dia bergerak naik, ya. Jadi kami melihat karena relative strength index-nya juga naik ke atas, ya. Jadi artinya Bank Niaga ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan atau penguatan sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan di waktu yang akan datang. Adapun harga yang dapat dilakukan untuk pembelian selama Bank Niaga ini masih di atas 1.620 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan maksimum pembelian di harga 1670. Jadi area pembelian ada di 1620 sampai dengan 1670.
di mana 16.20 menjadi supportnya. Artinya, jika harga tembus di bawah 16.20, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian sebagai aplikasi untuk manajemen risiko. Adapun target harga yang diharapkan, Bank Niaga kita harapkan dapat naik hingga ke harga 17.25 atau lebih. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Kami mohon tetap dukung kami, dan juga bagi Anda yang belum, mohon dukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang baik itu positif ya teman-teman ya, dibandingkan berbagi yang hoax atau yang menyesatkan. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.